warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Nah, insyaallah pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ilmu tajwid memakai buku metode Asy-Syafi'i yang dikarang oleh Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi LC dan Ustadz Nizar Sa'ad Jabal hafizahumullah taala. Kemarin kita sudah mempelajari berkaitan dengan sifatul huruf. Sifatul huruf. Sifat huruf itu mempelajari tentang tata cara pengucapan huruf. Salah satunya yaitu mengalirnya udara, kemudian mengalirnya suara. Nah, sifatul huruf itu ada dua. Ada sifat yang memiliki lawan, ada sifat yang tidak memiliki lawan. Yang kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari sifatul huruf yang memiliki lawan. Nah, semuanya sudah hafal huruf-huruf yang memiliki lawan. Salah satunya hamas. Hamas ada berapa huruf yang mengalir udaranya? Ada? Ada yang 10, ada 10 Ustaz. 10. Ya. Apa rumusnya? Singkatannya? Singkatannya tahu nggak? Bahas Fahathahu syakhsun sakata. Nah, barakallahu fiik. Kemudian syiddah itu kuat. Syiddah artinya kuat. Kemudian hurufnya ada berapa? Ada 8. Singkatannya tahu terkumpul dalam lafaz ajid qatin bakat. Hamzah, jim, dal, ajid. Hamzah, jim, dal, qatin. Qaf, ta, bakat. Nah, ini suaranya tertahan. Ab, aj, ad, ak, ak, tertahan semua. Nah, yang tertahan suaranya itu ada 8 huruf. Terkumpul dalam lafaz ajidu qatin bakat. Kemudian lawannya namanya rokhawah. Terus sifat pertengahannya namanya bainiyah. Jadi tidak terlalu mengalir, tidak dan juga tidak syiddah, tidak kuat. Ada aliran sedikit. Nah, itu bainiyah. Hurufnya ada 5. Lim, Umar, Lam, Nun, Ain, Mim, Ro. Al, nah, ada aliran. Al, An, A. Alirannya sedikit aja. Beda dengan rokhawah. Kalau rokhawah lebih panjang. Ash, ah. Kalau syiddah lebih pendek. A, ad, ab. Itu lebih pendek. Kemudian sifat selanjutnya isti'lah. Ini berkaitan dengan pangkal lidah. Kalau isti'lah, pangkal lidahnya naik. Menyebabkan naiknya suara. Menebal ya. Hurufnya ada 7. Khussodo, tingkil. Khussodo, tingkil. Kha, sad, dod, ghain, qa, qaf, zo. Kemudian yang terakhir idbak. Lawannya infitah. Sad, dod, ta, dan
zo. Ada empat. Idbak ada empat. Sod, dod, po, dan zo. Kemarin Mas Alif nggak sampai selesai ya? Enggak, Ustaz. Mas Akbar nggak sampai selesai. Pak Imam Enggak kemarin sampai. nggak masuk kan? Nah, Ustaz. Nah, coba nggak apa-apa nanti Anda bantu ya. Jadi antum menyebutkan salah satu huruf ya. Sebutkan sifat yang memiliki lawan. Jadi setidaknya setiap hurufnya itu ada empat sifat. Yang pertama Mas Alif, huruf nun. Dari segi mengalir atau tidaknya udara. Itu berkaitan dengan hamas lawannya jahar. Kalau hamas udaranya mengalir. Kalau jahar tertahan. Nah, nun ini termasuk apa? Mengalir Nun atau tertahan udaranya? tertahan, Ustaz. Jar. Tertahan. Kemudian dari segi suara termasuk yang mana? Uh, Bainiyah ya, Ustaz. Betul, bainiyah. Ada Ya, aliran sama sedikit ya. sedikit. Kemudian naiknya suara atau tidak termasuk yang mana? Yang tidak, Ustaz. Yang tidak. Berarti apa namanya? Hmm. ah, Is Isbak. istifal. Oh, istifal. Nah, Oh. terus yang terakhir terkumpul atau tidaknya suara. Enggak, Ustaz. Tidak. Berarti namanya apa? Im- Infitah bukan, Ustaz. Invita. Nah, jadi kalau kita sebutkan lagi nama-namanya pada huruf nun dia terdapat sifat jahar, kemudian bainiyah, kemudian istifal dan infitah. Nah, jadi setidaknya ada empat sifat. Jadi setiap huruf hijaiyah itu minimal memiliki empat sifat. Nah, selanjutnya Mas Akbar, huruf shin. Coba sebutkan yang antum ketahui huruf shin. Huruf Shin, ini Hamas tuh. Hamas. Yang kedua, Yang kedua Shin itu Rokowa. rokhawah. Betul. Terus Tiga, in Istifal istifal sama Invita. sama infitah. Nah, betul ya. Kemudian Pak Imam, huruf ro. Eh, Hamas Huruf atau jar. Dari segi udaranya dia ngalir atau tertahan. Jahar, Ustaz. Jahar, betul. Sama kayak nun ya. Kemudian ya dari segi suaranya Bainiyah, Ustaz. ini ya, pertengahan ya. Kemudian dia tebal atau tidak, pangkal lidahnya naik atau turun. Hmm, Pangkal lidahnya turun, Ustaz. Turun ya. Itu secara apa itu? Jadi roh ini memiliki sifat mustahab. Terkadang tebal, terkadang tipis. Tapi asalnya itu dia kan selain isti'la kan hurufnya. Asalnya dia tipis, gitu ya. Nah, jadi dia termasuk apa? Istifal.
Istifal. Istifal. Nah, untuk idbak dan infitah dia termasuk yang mana? Infitah. Infitah. Gak sebutkan lagi sifat-sifat yang dimiliki ro, Jahar. jahar, Kemudian bainiyah. bainiyah, Istifal. istifal, Dan infitah. infitah. Betul ya. Barakallahu fiik. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan sifat huruf yang tidak mempunyai lawan. Sifat huruf yang tidak mempunyai lawan. Yang pertama, sofir, yaitu tajamnya suara karena ia keluar dari celah yang sempit antara ujung lidah dengan dua gigi seri atas dan bawah. Nah, ini berkaitan dengan makhrajnya ya. Sifat ini terdapat pada huruf shad, zai, dan sin. Nah, ini satu makhraj. Nah, nanti kalau satu makhraj seperti ini, maka harus dibedakan dengan sifat. Maka sifatnya yang berbeda harus lebih jelas ya. Seperti shad, dia sifatnya isti'lah, tebal. Maka harus beda dengan zai dan sin. Zai dan sin ini sifatnya tipis. Nah, seperti itu ya. Untuk membedakan makhrajnya sama ya. Nah, jadi ini sifat sofir ini tidak lepas dari makhraj. Jadi ketika kita makhrajnya benar, pengucapannya pada huruf shad, zaid, sin, maka sifatnya akan mengikuti ya. Nah, intinya pada sofir ini ada desisan. Nah, nanti desisannya memiliki ciri khas masing-masing untuk shad, else, tebal, menebal. Else, else, kalau zai tipis. Az, az, gitu ya. Nah, hanya saja pada zai jangan sampai seperti sin ya ketika disukun. Contohnya az. Nah, awalnya zai tapi ketika sudah lama jadi sin. Az, kempes gitu ya. Az. Nah, itu kurang tepat. Maka kita tahan sifat z-nya. Az, az, gitu ya. Jadi jangan sampai pindah ke makhrajnya sin ketika sukun ya. Azwaja, misalnya. Azwaja. Yang sin, jadi sisanya eh, memiliki ciri khas juga dan dia tipis. As, as. Nah, sekarang kita praktekkan ya satu-satu dari huruf sod. Else. Silakan satu dua. Als. Nah, ini tebalkan ya. Else. As. Of. Jadi jangan as tapi else, else, else gitu ya. Kemudian zai, az. Az. Nah, Az. az seperti suara lebah. Az. Kemudian Az. as, As. 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 Hmm. Saya baca contoh pada sifat sofir ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, di sini ada huruf yang bersifat sofir sin, kemudian sod, azanya nggak ada ya. Yuwas kita alirkan, kita beri desisan. Yuwas wisu fi sudu su su. Nah, jadi sofir itu ada semua
dalam semua keadaannya. Baik fathah, kasroh, domah itu ada. Nah, so ketika mau mengucapkan fathah itu ada. So, si, su, else. Nah, yang lebih jelas pada sukun. Else. Silakan diikuti setelah ana ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Satu, dua. Ini bareng Silakan. Ustaz ya, Pak? Kita Alladzi baca bareng. Al- Oh. Satu, dua. Allazi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nas. Nah, dijelaskan nanti ya softwarenya. Yuwas. Nah, coba ikuti. Yuwas. Yuwas. yuwas Hmm. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Satu, dua. alladzi Allazi yuwaswisu fi yuwaswisu fi sudurin sudurin nas. nas. Coba Mas Akbar. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Lagi. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, Pak Imam. الذي يوسوس في صدور الناس Nah, Mas Novel. الذي يوسوس في صدور الناس Lagi. الذي يوسوس في صدور الناس Coba yuwas. Lebih jelas lagi. يو Yuwas. يوس Sinnya. Yuwas. يوس Ya. Nah, sekali lagi. الذي يوسوس في صدور الناس Nah, Mas Yazid. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, tambahan untuk sin ketika domah itu hati-hati jangan sampai terlalu tegang ya. Nanti kalau tegang seperti sod. Yuwas wi sufi su. Nah, jadi sod. Yuwas wi su. Eh, tetap pertahankan sinnya. Yuwas wi fi sudu. Nah, baru sod su sudu. Nah, sifat yang kedua namanya qalqalah, yaitu memantulnya suara pada huruf ketika sukun tanpa terpengaruh dengan harokat yang ketiga. Hurufnya ada 5. Qutubu jaddin. Qaf, to, ba, jam, jim, dal. Jadi pada huruf hijaiyah yang mantul itu cuma 5 huruf ini. Ada huruf qaf, to, ba, jim, dal. Jadi selain ini jangan sampai mantul. Beberapa huruf selain qalqalah ya, selain qalqalah itu yang sering mantul tuh ada huruf lam, nun gitu ya. Alham, al itu mantul. Harusnya jangan mantul. Alham, alham, lam kemudian nun, an'am. Nah, itu harusnya enggak mantul.
Nah, yang mantul cuma 5 huruf ini. Ada qaf, ada to, ba, jim, dal. Kalau kita perhatikan lagi, qaf, to, ini adalah termasuk eh, huruf yang tebal. Namanya isti'lah. Ya, nanti ketika sukun, maka kita tebalkan juga mantulnya. Aku, 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 aku. Jangan elke, ate. Itu tipis. Nah, qaf sama to dia tebal. Aku. Nah, sedangkan ba, jim, dal dia termasuk huruf yang tipis, yang istifal. Maka kita sesuaikan juga sifat istifalnya ketika mantul. Abe, jangan abu, aju, adu. Itu tebal. Yang benar abe, aje, ade. Nah, jadi sifat tebal, sifat tipis itu selalu nempel ya pada huruf. Jangan sampai ketika fathah, ketika kasroh, ketika dhammah tipis, tapi ketika sukun tebal atau sebaliknya. Nah, itu namanya nggak konsisten. Nah, sifat yang kita pelajari ini harus konsisten ketika fathah, ketika kasroh, ketika dhammah, ketika sukun selalu nempel. Nah, qalqalah atau kita sebelum kita masuk ya ke pembagian kita praktekkan dulu setiap hurufnya. Dari huruf qaf langsung disukun ya. Aku, silakan. Aku. Jadi tebal. Aku. Aku. Mm-mm. Aku. Aku. Opo. Huruf to. Aku. Aku. Opo. Nah, yang tiga huruf ini tipis. Abe. 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 Aje. 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 Ade. 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 Nah, terus jangan sampai ada tambahan hamzah ya. Itu termasuk kesalahan pada qalqalah. Contohnya ako, apo, abe, aje, ade. Nah, jadi kalau sukun ketika qalqalah jangan seperti itu. Lam yalid wa lam yulad. Nah, itu salah. Yang benar disambung terus ke huruf setelahnya. Dan yang benar seperti ini. Lam yalid wa lam yulad. Nah, jadi berartinya di udara, jangan ada tambahan hamzah. Bukan lam yalid wa lam yulad. Coba ikuti. Lam yalid wa lam yulad. Lam Lam yalid wa yalid lam wa lam yulad. yulad. Nah, coba lagi satu-satu dari Mas Alif. Nah, Ustaz. Lam yalid wa lam yulad. Nah, hanya saja di makhraj aja ya. Sifat jangan ada udara untuk dal. Ya lide walam yulad. Coba lagi. Lam yalid wa lam yulad. Nah, kemudian Mas Akbar, Lam yalid wa lam. suaranya hilang. Oh, sinyal saya agak jelek. Apa nih? Nah, Lam yalid wa lam yulad. nah, kemudian apa tadi? Mas Imam Lam yalid wa lam yulad. lagi. Lam yalid wa lam yulad. Eh, jangan ada jeda sedikit pun. Lam yalid wa lam yulad. Coba lagi. Lam yalid wa lam yulad. Nah, Mas Yazid Lam yalid wa lam yulad. sama-sama jelas ya.
Lam yalid wa lam yulad. Nah, لم يلد ولم يولد. nah. Nah, barakallahu fikum. Selanjutnya pembagian qalqalah dibagi dua bagian. Nah, dibagi dua bagian. Ini secara letaknya. Kalau dia ada di akhir, ada di akhir ayat atau akhir ayat, maka termasuk qalqalah kubro. Kalau letak qalqalahnya itu ada di akhir, dia dinamakan qalqalah kubro. Nah, ini ketika waqaf pada huruf qalqalah. Jadi letaknya di akhir. Baik itu bertasdid ataupun tidak bertasdid. Jadi intinya ketika di akhir. Nah, itu namanya qalqalah kubro. Ya saja di sini ada bedanya ya. Untuk yang tasdid qalqalahnya seperti apa, kemudian yang tidak bertasdid seperti apa. Nah, kita praktikkan. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, jadi kita harus tahu dulu asal dari tasdid itu asalnya ada dua huruf. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Jadi intinya ada dua huruf. Nah, maka ada bedanya untuk yang bertasdid sama tidak. Watab. Jadi nggak langsung watab, tapi watab. Nah, ada jeda sedikit. Nah, mana ulang? Tabbat yada abi lahabin watab. Nah, silakan bareng-bareng. Satu, dua. تبت يدا أبي لهب وتب. Nah. Kemudian yang kedua tidak bertasdid. Nah, kalau tidak bertasdid jangan dijeda. Beda dengan yang tadi. Langsung dilepas saja. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, silakan satu dua semuanya. قل أعوذ برب الفلق. Nah, sekarang dari Mas Akbar dibaca semua ya, baik yang bertasdid ataupun yang tidak. تبت يدا أبي لهب وتب. Nah, قل أعوذ برب الفلق. lagi. قل أعوذ برب الفلق. Nah, kemudian Mas Imam. تبت يدا أبي لهب وتب. Nah, قل أعوذ برب الفلق. nah. Kemudian Mas Alif. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, Mas Yazid. تبت يدا أبي لهب وتب. Lahabiu ditahan dulu. Watab. Watab. Tapi jelas lagi mantulnya. Nah, diulang. تبت يدا أبي لهب وتب. Ya. قل أعوذ برب الفلق. Lebih cepat. Falaqo. Falaqo.
قل قل أعوذ برب الفلق. Nah, jadi tambahan ya untuk lam kemudian zal itu dijaga sifat tipisnya. Kul dibuat jangan sampai kul tadi kul a'udzu zu kul a'udzu birabbil falaq. Nah, barakallahu fikum. Selanjutnya pembagian qalqalah yang kedua yaitu qalqalah sughra. Nah, ini letaknya kalau ada di tengah ya, kalau ada di tengah kata atau kalimat. Contohnya qad aflahal mu'minun. Qad af ya. Dan af qad af itu salah. Qad af qad aflahal mu'minun. Nah, ini kan ada di tengah ya. Qad af. Kemudian fi maq'adi maqo itu tebal karena qaf isti'la. Fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Muqtadir jangan muke muko muqtadir. Kemudian liyunfiqdu sa'ah. Dal tipis kode jangan kode. Jadi af kode aflahal mu'minun. Silakan satu dua. قد قد أفلح أفلح المؤمنون. المؤمنون. Fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. في مقعد في صدق مقعد صدق عند مليك عند مليك مقتدر. مقتدر. Muqtadir. مقتدر. مقتدر. Liyunfiq dzu sa'ah. لينفق ذو سعة. Nah, sekarang baca satu orang satu barisnya. Dari Mas Akbar. قد أفلح المؤمنون. Nah, Mas Akbar. Lanjut bawahnya, Ustaz. Ya, lanjut bawahnya. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. Coba mako. مق Yang depan mako. مق Fi maq'adi. في مقعد Nah, coba dibaca lagi. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. Nah, Mas Imam. Qad aflahal mu'minun. Afan Ustaz, yang bawah ya, Ustaz. Ya, Liyunfiq dzu sa'ah. fiqo. Fiqo. Tebalkan Fiq. lagi. Liyunfiq dzu sa'ah. Kurang tebal. Liyunfiq dzu sa'ah. لينفق ذو سعة. Coba ikuti. Fiqo. فق Fiqo. فق Nah, liyunfiq dzu sa'ah. لينفق ذو سعة. Nah, Mas Yazid. Qad aflahal. قد قد أفلح المؤمنون. Lagi.
قد قد أفلح المؤمنون. Nah, selanjutnya sifat lin, yaitu keluarnya suara huruf dari makhrajnya dengan mudah. Nah, lin artinya mudah ya. Sifat ini terdapat pada dua huruf, yaitu ya sukun dan wawu sukun, yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Nah, ini huruf-huruf mat ya, wawu, ya sukun, wawu sukun. Nah, pada lin bedanya huruf apa harokat sebelumnya, yaitu berharokat fathah. Kalau mat itu menyesuaikan wawu sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasroh. Nah, untuk lin sebelumnya fathah. Terus pengucapannya mudah. Khauf, haid, bait, au, ai. Nah, itu nggak perlu ekstra ya. Au, ai, nggak ada tertahan di makhraj seperti ab, aj. Nah, kalau waw dan ya itu di udara ya. Au, ai, au. Nah, coba ikuti. Khauf. Oh, Haid. hai, Hai. Bait. baik, Baik. بيت Nah, kemudian untuk wawu, wawu sukun, ini bunyinya ke u ya. Khau, khau, jangan khau, jangan ke o. Khau, yang benar khau. Kemudian ya bunyinya ke vokal i, hai ke i, hai, i, haid, jangan ke haid, haid. Jadi sempurnakan itmamul harokatnya, penyempurnaan harokatnya. Ya. Kemudian ya sekarang dipraktekkan. Khauf, haid, bait setiap masing-masing. Dimulai dari Mas Akbar. kau, Ya, hai, baik, Mas Alif. Nah, Ustaz. Khauf, Ya. haid, Mm. bait, Ya, Mas Imam. Khauf. Haid. Bait. Ya, satu lagi kesalahan pada sifat lin ya. Jangan terlalu ditekan. Khauf, haid, bait. Nah, itu ditekan ya. Berarti maliki yaumiddin. Nah, itu ditekan. Nah, sedangkan lin itu mudah. Maliki yau, maliki yaumiddin. Nah, sudah sama ya? Belum, masih Yazid. خوف هيت بيت Sudah semua? Selanjutnya inhirof, yaitu menyimpangnya suara huruf karena alirannya tidak sempurna disebabkan terhalang oleh lisan. Jadi lam dan ro ini makhrajnya di ujung lidah. Nah, kalau lam dia alirannya ke samping ya, menyimpang ke samping. Nah, inhiraf itu
artinya menyimpang. Kalau lam dia menyimpangnya ke samping. Kalau ro menyimpangnya ke mengerucut ke tengah, ke tengah. Al, nah, semuanya al, Al. Al. aro, Ar. Ar. aro. Ar. Ar. Al. Nah, intinya untuk inhiraf dia alirannya menyamping, menyimpang. Kemudian selanjutnya takrir, yaitu bergetarnya ujung lidah ketika pengucapan hurufnya dengan getaran yang halus disebabkan sempitnya makhraj. Sifat ini terdapat pada huruf ro. Jadi takrir itu hanya dimiliki huruf ro saja, satu huruf yaitu ro. Hendaknya seorang qari tidak berlebihan dalam takrir sehingga menyebabkan terucapnya huruf ro lebih dari sekali. Jadi ketika sukun ro itu jangan terlalu berlebihan. Er itu berlebihan. Banyak pengulangannya. Er yang benar ero ero ero. Ya maksimal dua lah getarannya. Ero ero gitu ya. Ir uro. Nah, kemudian ketika tasdid hati-hati itu yang banyak terlalu banyak pengulangan biasanya untuk tasdid. Minasyaitonir rajim. Nah, itu salah ya. Minasyaitonir rajim. Nirrajim. Wa akhfi takriran idza tusyaddadu. Dan samarkanlah takrirnya ro itu ketika bertasdid. Sifat pertengahan aja untuk takrir pada huruf ro. Jadi nggak terlalu berlebihan dan juga nggak sampai hilang takrirnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, takut berlebihan malah hilang. Ya, jadi ada getarannya, ada takrirnya, hanya saja tidak berlebihan. Semuanya aro. Al. Ar. Ir, ir, Ir. Ir. uro. Ur. Nah, nanti kita akan mempelajari hukum rok tersendiri pada bab tafkhim dan tarkik. Ya. Nah, semuanya itu ada takrirnya. Hanya saja dia dikhususkan pada bab tafkhim dan tarkik. Ketika tafkhim dia ada 8 keadaan ya. Kalau tarkiknya ada 4 keadaan. Kemudian tafasyi yaitu tersebarnya udara pada seluruh mulut ketika mengucapkan huruf tersebut dari makhrajnya. Sifat ini hanya dimiliki huruf shin. Shin dia di mana makhrajnya? Wasatul lisan. Di mana? Di tengah lidah ya. Nah, jadi nanti udaranya itu menyebar di sekitar makhrajnya, di sekitar tengah lidah. Ash, ish, ush. Nah, semuanya ash, Ash. Ash. ish, Ish. 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 ush, Ush. 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 Hmm. Insyaallah kemarin sudah praktik juga ya. Shin, ro, lam. Kemudian istitolah yang selanjutnya istitolah yaitu bergeraknya lidah ke depan setelah tepi lidah menempel pada gigi geraham atas hingga ujung lidah menyentuh pangkal gigi atas yang disertai adanya udara yang menekan
dari belakang lidah. Sifat ini hanya dimiliki huruf dod. Jadi nanti dibenerin dulu makhrajnya, makhraj huruf dot. Di mana di tepi lidah menyentuh mana? Gigi geraham atas, baik itu yang kiri atau kanan atau kedua-duanya. Yaitu kemudian setelah ditempelkan dengan benar, maka nanti akan dengan sendirinya kita tahan dulu sampai sempurna ya. Memanjang ya, memanjang dengan sendirinya. Ujung lidahnya jangan sampai ditekan. Yang ditekan tuh di makhrajnya saja, di tepi lidahnya. Biar dia tidak sampai seperti huruf dal. Aum, itu dal. Aum, yang benar aum, wam, rib, wam, wam. Nah, terus dot juga punya sifat tebal ya, isti'la dan apa? Idbaq, jadi tebal. Kemudian makanya nanti istitolahnya ditambah tebal ya. Au, au, jangan al, tapi au. Nah, semuanya eh, langsung kita ambil contoh ini ya. Walau, walau, semuanya. Walau. Wa, walau, Walau. nah, jadi ya, nanti kalau sudah belajar istitolah, nah, pada huruf dot, ketika sukun, ketika tasdid ya, maka kita beri istitolah. Walau do, walau do, jangan do, walad do. Nah, itu kurang sempurna. Kita baca. Siratal ladzina an'amta alaihim. Semuanya. Ya, satu, dua. صراط صراط الذين الذين أنعمت أنعمت عليهم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضالين. Nah, eh, Mbak, satu-satu dulu. Silakan Mas Alif. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Apa nih, Ustaz? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya, coba jelaskan lagi. Walau do, walau do. Waladhdallin. Lagi, Waladhdallin. lagi. Waladhdallin. Kurang jelas ya istilahnya. Walau do, Waladhdallin. walau do. Waladhdallin. Itu lumayan. Gak dari Ghairil. Ghairil maghdubi alaihim wal Jangan terlalu cepat. Walau do. Nah, walau ghair do, walau do. Nah, lagi. ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, istilahnya sudah ada, cuman tinggal disempurnakan aja ya. Nah, Kemudian nanti jangan lupa ghain, mau. Jadi mau mau. mau Terus tebal. Mau, mau, mau mau, du. mau
Nah, Ustaz. Nah, Mas Akbar. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, Mas Imam. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Setelahnya masih belum jelas. Walau do, walau do. ولا الضالين. Nah, tinggal ditebalkan lagi. Walau do, walau do. ولد ولد Kurang memanjang ya. Walau do, walau do. ولد ولد Nah, dari Ghairil. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, tinggal tebalnya. Mau du, du. Walau, walau du, walau du. Nah, selanjutnya Mas Yazid. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lagi. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lam tasdidnya terlalu lama. Lin. Walau dolin. Nah, alin. Coba lagi. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, terakhir ya. Sifat gunnah. Yaitu suara yang keluar dari rongga hidung. Yaitu yang sifat ini mengikuti huruf nun dan mim. Yang dimaksud dalam bahasan ini adalah gunnah mutawwalah. Gunnah yang dipanjangkan pada tingkatan A dan B. Bukan pokok gunnah yang ada pada huruf nun dan mim. Dan gunnah memiliki 4 tingkatan. Jadi maksudnya yang pertama huruf hijaiyah yang keluar dari hidung itu hanya ada pada 2 huruf, yaitu nun dan mim saja. Nah, berarti selain ini dia tidak keluar dari rongga hidung suaranya. Nah, kemudian pada pembahasan ini guna di sini dikhususkan untuk yang mutawwalah, guna mutawwalah, yaitu pada tingkatan A dan B. Nah, nanti kita bahas ya. Bukan pokok gunah yang ada pada huruf nun dan mim. Nah, artinya bukan pada pokok gunah eh, seperti pokok guna itu artinya sifat yang menempel ya. Berarti bainiyahnya yang sedikit ya, yang gunah yang alirannya sedikit. An, am, an, am. Nah, itu namanya pokok gunahnya.
Ya. Mutawalah itu nanti ada tambahan gunnah. Nah, itu mutawalah. Lebih panjang. Nah, sekarang kita lihat apa saja tingkatan gunnah. Nah, di sini disebutkan ada 4. Yang pertama, akmal matakun. Paling sempurna. Tingkatan ini ada pada huruf nun dan mim yang bertasdid. Begitu juga yang diidghamkan. Nah, kita baca contohnya Muhammadun. Nah, silakan. Satu, dua. Muhammad. Muhammadun. Amanna. Aman. Amanna. Kam min fi'ah. Kam Kam min min fi'ah. Min malin. Mim min malin. malin Khairan yarah. Khairan yarah. khairan Min waliyyin wala waq. Min wali yin wala wala wa. waq Nah, ini waq. Ini kalau apa namanya? kubra Kubro. Karena di akhir ya. Irkam ma'ana. Irkam irkan ma'ana. ma'ana Nah, ini ro tebal ya. Iru, iru, jangan ir. Irkam ma'ana. Irkam irkan ma'ana. ma'ana Nah, jadi ada pada yang tingkatan pertama ini nun dan mim bertasdid. Kemudian ini mim bertemu mim, idgham mimi. Kemudian nun bertemu mim, idgham bigun. Nah, idgham mimi, idgham bigunnah. Khairan yarah, tanwin bertemu ya, idgham bigunnah. Mim waliyin juga idgham bigunnah. Irkam ma'ana. Ini ba sama mim dia kan sejenis ya. Ada di makhrajnya bibir, ada di asyafatain. Sama-sama makhrajnya di bibir. Ba sama mim. Berarti dia sejenis. Nah, maksudnya sejenis itu bahasa Arabnya mutajanisain. Nah, sedangkan di sini baknya diidghamkan ke mim. Berarti dia idgham. Kalau digabung idgham mutajanisain. Ya, musain. Idgham mutajanisain. Kemudian karena huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat, nah ini namanya sogir. Idgham mutajanisain sogir. Nah, di tahsin dasar 2 enggak kita pelajari ya terkait idgham dari sisi pertemuan dua huruf. Nah, ini hanya selingan saja ya berarti. Jadi ini namanya idgham mutajanisain sogir. Bigunah dengan gunah. Jadi ditambah gunah. Nah, silakan. Kalau ditanya berapa harokat ditahannya, ada yang tahu berapa harokat? Satu harokat, dua harokat, atau tiga harokat? Dua harokat ya. Tapi untuk prakteknya talaki kepada guru. Jadi dua harokatnya beda dengan yang panjang dua harokatnya mat ya. Maka kita ikuti talaki atau prakteknya guru. Silakan dari Mas Alif, satu baris.
Masih yang akmal matakun ya Ustaz. Ya, masih yang akmal matakun. Muhammadun. Satu A. satu anu aja ya. Nah, itu Oh, sudah pas ya untuk gunanya. Nah, lanjut Mas Akbar. Hmm. Amanna. Mas Imam. Kam min fi'ah. Mm. Mas Yazid. mimmalin. Ya. Selanjutnya tingkatan yang kedua namanya kamilah atau sempurna. Tingkatan ini kurang sedikit dari tingkatan di atas. Ia ada pada nun dan mim yang ikhfa. Kalau yang atas itu nun dan mim bertasdid, kemudian ada idgham bi gunnah, ada idgham mimi, ada idgham mutajanisain shogir. Nah, pada tingkatan yang kedua kamilah dia ada pada ikhfa. Nah, kita baca contohnya wala mau. Nah, ini tebalkan karena bertemu huruf yang tebal. Wala mau sobaro. Jadi bukan wala man sobaro, tapi wala mau sobaro. Nah, silakan satu dua. Wala man Wala man sabara. sabara. Ma. Nah, kalau ini tipis ya karena bertemu huruf yang tipis. Sa. Ma, bukan mau, tapi masuro. Silakan. Mansura. Mansura. Kemudian hum barizun. Hum Hum barizun. barizun. Nah, mim ba'du. Mim Mim ba'du. ba'du. Nah, berarti bukan cuma ikhfa ya. Ada yang di sini ikhfa hakiki, yang ini ikhfa syafawi, yang ini iqlab. Jadi ada tiga. Ikhfa hakiki, ikhfa syafawi, dan iqlab. Ada tiga ya untuk tingkatan kedua. Nah, tingkatan yang ketiga, oh Afan, satu-satu dulu. Dari Mas Alif. Wala man sabara. Nah, tebalkan lagi. Wala mauso. Wala mausabaro. Wala man sabara. Nah, terus Mas Akbar. Mansura. Nah, ini jangan sampai ro, tapi ro. Berhentinya di al-jauf, di udara. Mansuro. Mansura. Lagi. Mansura. Nah, Mas Imam. Hum barizun. Ya, Mas Yazid. Mim ba'du. Nah, selanjutnya tingkatan yang ketiga naqisoh atau kurang. Tingkatan ini ada pada huruf nun dan mim yang sukun ketika idhar. Sukun ketika idhar. Ya. Jadi ini ada pada yang ini idhar halki alaihim ghairil, ini idhar syafawi.
Jadi idhar halqi dan idhar syafawi. Nah, jadi ini tingkatannya ada pada tingkatan ketiga. Di bawahnya kamilah. Semuanya an'amta أنعمت أنعمت alaihim ghairil maghdubi عليهم عليهم غير غير المغضوب المغضوب. Jadi ini masih ada gunahnya ya. Hanya lebih kurang daripada kamilah. An'amta kalau kita tutup hidung itu susah ya. Ad, ad, nah, nggak bisa. Ab, dia harus mengeluarkan aliran suara. An'amta. Nah, silakan dari Mas Alif أنعمت. alaihim. Oh, hai. Ya, dua-duanya di sini. Oh. أنعمت عليهم غير المغضوب. Ya, dari situ aja. Terus Mas Akbar. أنعمت عليهم غير المغضوب Kalau sampai maudhubi kurang sempurna ya. Maudhubi alaihim. Sampai alaihim aja dah. Ya. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Ya. Terus Mas Imam. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Ya, Mas Yazid. أنعمت عليهم غير المغضوب. Nah, jadi ada beberapa kesalahan yang perlu kita hindari untuk nun sukun dan mim sukun. Yang pertama di syiddah terlalu kuat. An amta alaihim wairil maghdubi. Itu kurang tepat. Yang kedua kesalahannya memantul. An'amta alaihim ghairil maghdubi. Mantul semua yang sukun. Terus terlalu mengalir. An'amta alaihim ghairil maghdubi. Itu biasanya kalau ini ya baru belajar ya. Itu sering ya. An'am selalu keseret. Yang benar pertengahan. أنعمت عليهم غير المغضوب أنعمت. Nah, ini ada pada tingkatan ketiga. Nah, guna yang ada pada tingkatan keempat yang terakhir namanya angkos matakun, paling kurang. Tingkatan ini ada pada nun dan mim yang berharokat. Jadi segala keadaan nun dan mim itu ada gunahnya. Nah, sampai ketika berharokatnya pun ada gunahnya. Hanya saja ini paling kurang ya. Nah, itu paling sedikit ya. Nah, itu ada gunanya tapi sedikit sekali. Nah, silakan. Nahnu. نحن نحن Namariqu. نمارق. نمارق Hmm, nggak perlu di anu ya, karena ini insya Allah mudah. Kadar tempo guna disesuaikan dengan ritme bacaan. Jadi nanti kita kan sudah belajar ritme bacaan itu ada tiga.
Ada tahqiq, ada hadar, ada tadwir, ada hadar ya. Ada tiga. Tahqiq, tadwir, hadar. Tahqiq lambat, tadwir sedang, hadar cepat. Nah, kalau ketemu guna, maka kita sesuaikan. Guna ketika baca lambat, gunanya lebih panjang. Kemudian untuk yang tadwir, maka lebih kurang daripada tahqiq ya. Intinya menyesuaikan ya. Jangan sampai sama. Eh, Guna yang ada pada tahqiq, guna yang ada pada tadwir, guna yang ada pada hadar. Itu jangan sampai sama. Dalam edisi ini, penyusun tidak memasukkan sifat ismat dan idlak karena keduanya kurang bersinggungan langsung dengan tajwid. Nah, di buku yang lain itu ada yang menyebutkan, ada yang memasukkan ismat dan idlak itu termasuk sifat yang berlawanan ya. Nah, sedangkan di sini di buku metode Syafi'i tidak dimasukkan karena kurang bersinggungan langsung dengan tajwid. Seperti itu ya. Nah, untuk pembahasan sifat yang tidak mempunyai lawan sudah kita bahas. Setidaknya ada berapa ini? 8, ya kan? Ada 8. Sofir, kolkolah, lin, inhiraf, takrir, tafasyi, istitolah, gunnah. Ada 8. Kemudian untuk sifat yang mempunyai lawan ada berapa? Yang mempunyai lawan ada 9. Hamas lawannya jahar itu kan 2. Kemudian syiddah lawannya rokhawah, pertengahannya bainiyah 3, berarti 5. Kemudian isti'la lawannya istifal 7. Kemudian idbak lawannya infitah 9 ya. Jadi semuanya 9 tambah 8 ada 17 sifat ya. Pada pembahasan ilmu tajwid ada 17 sifat. Baik itu sifat yang mempunyai lawan ataupun sifat yang mempunyai lawan. Coba sini ada pertanyaan. Belum Ustaz. Nah, kalau belum, karena langsung lanjut ke praktek ya. Kita baca dari surah An-Nas. Silakan diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ أعوذ بالله من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. Asin, tafasyi, kemudian rokhawah dan hamas. Nah, itu aliran udara, aliran suara ya. Itu semuanya mengalir. Kemudian tafasyi. Dijelaskan. Minasyaiqo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ أعوذ بالله من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas. Qul Qul a'udzu a'udzu birabbin birabbin nas. nas. Malikin nas. Malikin Malikin nas. nas. Ilahin nas. Ilahin Nas. nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril Syarril waswasil waswasil khannas. khannas. Roknya di sini tebal atau tipis? Tipis. Nah, tipis ya. Jadi jangan syarril tapi syarri. Syarri. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Allazi Alladzi yuwaswisu yuwaswisu fi sudurin nas. nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Nas. Nah, di sini banyak gunnah yang bertasdid ya. Nun dan mim. Nun bertasdid ya. Apa tingkatannya namanya? Gunnah apa? Pada nun bertasdid. Apa tadi? Akmal wa yakun Ustaz. Apa? Akmal ma Ma yakun. takun. Ma Oh, ma takun. takun. Ma Akmal takun. ma takun. Ya, betul. Kemudian min syarri. Ini kan ikhfa ya. Berarti ini nama gunanya tingkatan apa? Min syarri. Ada yang masih ingat? Min syarri. Apa? Kamil, kamil, kamil apa? Kamil. Kamilah. Sempurna. Jadi ini di bawahnya ini ya. Kemudian nggak ada lagi ya. Nah, silakan dari Mas Alif. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nah, di ain au au jangan masuk hidung. Itu masuk hidung. Au a'udzu billah. Nah, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya, بسم الله الرحمن الرحيم. lagi. بسم الله الرحمن الرحيم. Mm, قل أعوذ برب الناس. lagi. قل
قل أعوذ برب الناس. Tambah sedikit lagi, ditahannya, gunanya. قل قل أعوذ برب الناس Ya, مالك الناس kayak tadi sama gunanya. مالك الناس Mm-mm. إله الناس Ya, من من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. nah, barakallahu fiik. Mas Akbar, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. zalnya jangan ada zai, zu. A'udzu, zu. أعوذ Nah, kemudian minasya jangan terjeda di akhirnya ya. Disambung terus. Minasyaito, minasyaito. من الشيطان. Nah, diulang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya, بسم الله الرحمن الرحيم. haknya dijelaskan lagi. Rohma. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, قل أعوذ برب الناس. lagi. قل أعوذ برب الناس. Lamnya tipiskan. Kul. قل Nah, itu tebal nanti. Kul, kul, قل kul. قل قل Nah, قل قل أعوذ برب الناس. مالك الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس. nah, di roknya tipiskan lagi. Syarri, شر syarri. شر Ya, شر nah, syarri. من شر الوسواس الخناس. Nunnya ditambah guna. Khonnas. خناس. Nah, من شر الوسواس الخناس ya, الذي يوسوس في صدور الناس. alladzi, jangan alladzi, nggak ada z-nya. Alladzi. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Nah, barakallahu fiik. Ya, toleransi. Selanjutnya
Mas Imam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. A-nya lebih ditekan lagi. Au. Au. Di tengah tenggorokan ya. Au. Au. أعو أعو Coba fathah. A A Ai. Ai Au. Au Au. Au Tadi kayaknya kasronya lumayan. Ai. Coba. Ai Nah, kayak gitu. Nanti fathah domahnya ngikutin. Kayak kasronya ya. Lumayan. Ai lagi. Ai Au. Au Ah. A Ya. A'u. A'udzu billah. Nah, jalan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Lagi. بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, banyak kepanjangan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Mani. Dan maniru. Itu kepanjangan. Lagi. بسم الله الرحمن الرحيم. Masih ya, Zat? Masih. Millanya. Milla. Milla itu kecepatan. Milla. Bismillahir. Yang benar temponya seimbang ya setiap hurufnya. Bismillah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih yang banyak. Yang lainnya sudah. Kan ini sama-sama dua harokat ya. La, ma ini sama-sama dua harokat. Samakan dengan lanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lumayan. Lagi, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu ya. Terus haknya. Jangan, apa, kasih aliran udara. Ar-Roh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Qul a'udzu birabbin nas. Lamnya sedikit mantul. Kul, itu mantul. Kul a, nah langsung ke a ya. Kul a'udzu birabbin nas. Qul a Qul a'udzu birabbin nas. Coba ikuti. Kul a, Qul a nah itu enggak mantul. Coba lagi kayak gitu, disambung. Qul Qul a'udzu birabbin nas. Nah, lanjut. Malikin
nas. Sinya jelaskan sofirnya. Malikin nas. Malikin nas. Hmm, Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. eh, lagi, bilang. Min syarril waswasil khannas. Nah, di sini di guna yang min syarri ditambah, khannas juga ditambah gunanya. Lagi, Min syarril waswasil khannas. ya, Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal ji minal jinnati wan nas. nah, catatan untuk sin tadi sudah jelas ya, sofirnya, alirannya. Hanya saja nggak perlu terlalu panjang ya. Misalnya ilahin nas. Nah, itu kan kepanjangan ya. Ilahin nas. Yang penting jelas alirannya itu, tapi nggak terlalu panjang. Nah, Barakallahu fiq. Selanjutnya Mas Yazid. Tadi Pak Imam kan? Nah, Ustaz. Nah, selanjutnya Mas Yazid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس Lagi ditambah gunanya sedikit lagi. قل أعوذ برب الناس Ya, ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس eh, syarri tipiskan lagi. Syarri mi ini juga tipis. Min syarril waswasil khannas. من شر ditambah ditambah gunanya min من شر syar من syarri diganti syarri شر itu masih tegak. شر Syarri شر شر eh relax dulu, apa relax, jangan sampai tegang. Syarri itu masih tegang. Syarri شر شر syarri. شر Nah itu lagi mi من شر الوسواس الخناس nah, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
Nah, nanti di ikhfa kita akan mempelajari ikhfa yang gunanya tebal dan ikhfa yang gunanya tipis loh. Mi ini karena bertemu huruf shin, nah shin di sini tipis. Jadi mi jangan mionshe, tapi mishe. Nah, kemudian nanti antum roknya dijaga tipisnya. Syarri mi syarril. Nah, barakallahu fiik. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan dulu. Nah, Anda simpulkan dulu ya. Jadi tadi kita mempelajari sifat yang tidak memiliki lawan. Ada 8 sifat. Yang pertama sofir, hurufnya cuma ada 3. Sosiz, sosiz, sod, apa, sin, sosiz, sod, intinya sod, sin, zai, ya. Sod, sin, zai. Kemudian ada huruf, apa, ada sifat qalqalah yang memantul. Hanya ada 5 huruf. Kotobu jadin, baju di toko, bebas. Intinya yang mudah diingat ya. Kotobu jadin. Ada kof, to, ba, jim, dal. Nah nanti ini menyesuaikan mana yang tebal, mana yang tipis. Seperti kof sama to ini tebal. Ako, ba, jim, dal tipis. Abe, aje, ade. Nah ini tipis. Kemudian ada sifat lin ya. Lin hurufnya ada 2, waw dan ya sukun. Sebelumnya fathah. Au, ai. Nah, ini lembut bacanya. Au, ai. Kemudian ada sifat inhiraf. Nah, ini menyimpang. Hurufnya ada 2, lam dan ro. Kalau lam menyamping, ya, menyamping. Kemudian ro dia mengerucut ke tengah. Suaranya ke tengah. Kemudian sifat sifat setelahnya tafashi. Tafashi itu hanya dimiliki shin, menyebar, ya, menyebar di sekitar makhraj, yaitu di tengah lidah. Asya, asyi, asyu. Kemudian ada istitolah, istitolah, yaitu hurufnya cuma 1, yaitu dhad, memanjang. Jadi makhrajnya dibenarkan dulu di tepi lidah menyentuh ke gigi geraham atas kiri atau kanan atau kedua-duanya. Au. Jadi ketika sukun itu dijelaskan istitolahnya. Kemudian tebalkan. Au. Kemudian sifat yang terakhir gunnah. Nah, gunnah ada 4 tingkatan. Yang pertama akmal matakun, yaitu nun dan mim bertasydid. Kemudian ada idgham mimi. Kemudian ada idgham mutajanisain shagir. Nah, kemudian tingkatan kedua namanya kamilah. Nah, tingkatan ini ada pada hukum ikhfa. Ada juga baik itu ikhfa hakiki, ikhfa syafawi, dan juga iqlab mim ba'd. Kemudian tingkatan ketiga namanya nakisah. Nah, nakisah ini ada pada idhar halki, idhar syafawi. Kemudian tingkatan terakhir namanya angkos matakun. Angkos matakun. Itu tingkatan paling kurang. Ketika apa? Ketika nun dan mim berharokat, yaitu fathah, kasrah, dhamma. Itu ada gunanya, tapi ada pada tingkatan yang paling rendah. Nah, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat.
dan bisa kita praktekkan di setiap tilawah kita. Allah mudahkan lidah kita untuk membaca kalam Allah dengan fasih sehingga apa, mengundang ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyakum.